Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Alia Gina Salsabila 201141083, Lutfia Miftahul Janah 201141116, Tania Auruli Wardani Putri 201141105. Paradigma integrasi interkoneksi sebagai upaya berdialog tentang berbagai disiplin ilmu agar saling terhubung dan jika memungkinkan untuk disatukan. Diskusi ini digunakan agar tidak terjebak pada sikap arogansi dan isolasi keilmuan, sehingga terwujudnya kesadaran akan keterbatasan tiap-tiap disiplin ilmu dan terjadinya relasi untuk saling bekerja sama, juga bersedia menggunakan metode dari rumpun keilmuan lainnya. Ilmu ini bukanlah suatu konsep paradigma tunggal, melainkan konsep dinamis yang cocok untuk berbagai konteks kehidupan, yaitu konteks di mana manusia hidup menentukan pola dan bentuk keterhubungannya dengan relevansi ruang, waktu, jenis, persoalan, dan kebutuhan, serta kreativitas manusia itu sendiri dalam merespon berbagai problematika dalam kehidupan. Ilmu integrasi interkoneksi memiliki kerangka berpikir terbuka dan dinamis, dengan 3 paradigma yang dikemukakan oleh Muhaimin. Juga memiliki dasar keilmuan yang tidak lagi memandang suatu permasalahan dalam bentuk subjek dan objek, tetapi sebagai sebab yang dijelaskan dengan pendekatan sains dan makna dengan pendekatan agama. Selain itu, makalah ini juga memberikan contoh penerapan ilmu integrasi interkoneksi dalam keseharian. Daftar pembahasan: 1. Definisi, 2. Paradigma keilmuan, yang ketiga epistemologi, yang keempat implementasi. Yang pertama, definisi. Secara umum, paradigma integrasi interkoneksi dapat diartikan sebagai kerangka berpikir yang menggabungkan suatu hal dengan hal yang lain sehingga menjadi satu kesatuan. Integrasi interkoneksi ialah ilmu yang mendialogkan akal dan wahyu, yaitu konsep ilmu sebagai entitas yang tidak bertentangan, tetapi sebagai relasi yang saling melengkapi sehingga dapat menjawab kompleksitas permasalahan umat. Menurut Profesor Amin Abdullah, paradigma integrasi interkoneksi merupakan upaya mendialogkan berbagai disiplin keilmuan agar saling terhubung dan jika memungkinkan disatukan, sehingga berbagai disiplin keilmuan yang ada tidak terjebak pada sikap arogansi keilmuan dan terjadinya proses isolasi dari berbagai disiplin keilmuan, melainkan terwujudnya adanya kesadaran keterbatasan dari masing-masing disiplin keilmuan, sehingga terjadi relasi yang saling bekerja sama dan bersedia menggunakan metode-metode walaupun itu berasal dari rumpun ilmu yang lainnya. Paradigma keilmuan. Menurut KBBI, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Ilmu pengetahuan mengalami tingkat perkembangan yang signifikan. Paradigma yang terbuka dan transformasi keilmuan menjadi lebih dinamis, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam hazanah keilmuan dan peradaban umat manusia. Menurut Muhaimin, terdapat 3 peta paradigma dalam wacana keilmuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada paradigma dikotomis, yaitu paradigma yang lebih berorientasi pada nilai-nilai keagamaan atau akhirat, menganggap masalah dunia sebagai sesuatu yang tidak penting, serta menekankan pada pedalaman ilmu agama sebagai jalan menuju kebahagiaan akhirat. Sementara sains atau pengetahuan umum terpisah dari agama. Hal ini melahirkan pendekatan keagamaan dalam bentuk normatif, doktriner, dan absolutis. Yang kedua ada paradigma mekanis. Paradigma mekanis menekankan bahwa pendidikan sebagai penanaman dan pengembangan, yaitu seperangkat nilai kehidupan yang bergerak dan berjalan menurut kehidupan, yang masing-masing bergerak sesuai fungsinya. Di sini agama dan sains dinilai sebagai pemahaman yang terpisah. Antara keduanya dapat saling berkonsultasi atau tidak sama sekali. Yang ketiga ada paradigma organis atau sistemik, menganggap hidup sebagai susunan yang bersistem dari berbagai bagian jasad hidup untuk suatu tujuan.
Sains dan agama memiliki hubungan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara terpadu untuk mewujudkan relasi yang saling melengkapi. Dan yang terakhir adalah gabungan dari ketiganya, yaitu paradigma integratif interkonektif, penyatuan tiga wilayah pokok dalam ilmu pengetahuan, agama, dan sains, yakni natural science, social science, dan humanities, untuk tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Tidak lagi ada superioritas dan inferioritas dalam keilmuan, dan tidak pula ada lagi tiga klaim kebenaran ilmu pengetahuan. Epistemologi. Menurut KBBI, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Desain epistemologi menggambarkan bahwa antara agama dan sains pada intinya memiliki perbedaan dan mempersepsikan kebenaran. Sains berupa menjelaskan fenomena yang bersifat material dan memperhitungkannya secara kuantitatif untuk menemukan penyebab dari fenomena yang terjadi. Sementara agama berusaha memaknai fenomena yang terjadi sebagai akibat dari sesuatu yang bersifat transendental, berusaha menunjukkan adanya sebab bagi sesuatu, sedangkan agama berusaha menunjukkan adanya makna bagi sesuatu. Pemaknaan sebab yang hendak dijelaskan oleh sains sering direduksi pada pengertian luarnya, sedangkan rangkaian kausalitas yang secara konstan dapat diamati secara empiris. Sedangkan makna dalam epistemologi agama adalah signifikansi inti yang dipahami secara tentang sesuatu. Gambar berikut merupakan proses dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. 3 sentral pembahasan. Yang pertama, sejauh mana kekuatan akal pikiran atau mind dalam usahanya memperoleh pengetahuan tentang dunia luar. Di sini dikaji tentang hakikat dan batas-batas kekuatan akal pikiran. Yang kedua, mengkaji tentang seberapa jauh kemampuan dan kekuatan akal pikiran dapat menembus struktur fundamental dari realitas. Yang ketiga, seberapa tepat atau valid ide atau konsep yang telah dirumuskan oleh akal pikiran dalam menggambarkan dan menjelaskan hakikat dan struktur fundamental dari suatu realitas. Implementasi. Menurut KBBI, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan. Kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu. Berikut beberapa contoh penerapan ilmu integrasi interkoneksi. Pemikiran Imam Syatibi. Imam Syatibi seorang ulama fikih yang lebih banyak memberikan perhatian terhadap akal atau hal yang rasional. Ia sering menggunakan istilah istiqroi yang dalam keilmuan sains dan humaniora disebut induksi. Konsep seperti ini lebih bersifat rasional induksi sebagai lawan dari rasional deduksi, tetapi dianut oleh mayoritas ulama usul dan fuqaha. Pendidikan. Imam Masyali mencontohkan para proses pembelajaran terkait toharoh bersuci, misalnya akan dibahas mengenai air. Air dalam bab ini umumnya dibagi menjadi 3, yaitu air mutlak, air yang suci mensucikan, air mustakmal, air yang telah dipakai, dan air mutanajis, air yang terkena najis. Dalam manajemen pembelajaran di sinilah orang mendidik dituntut untuk mampu mendialogkan dan menghubungkannya dengan fakta-fakta ilmiah tentang air, dampak, dan fungsinya bagi kehidupan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.